Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Muhammad Naufal Pradana dan rekan-rekan saya yaitu Maria Eka Kusumastuti, Unaitsa Az-Zahra, Zahra Ridani Amalia, Zalfa Amelia, Adisti Putri Damayanti, Fani Tiastuti, Kristania Putri Larasati, Hanifah Nurul Jannah, Irfan Raif Pradana, Janet Putri Rania, Jenny Kurnia Putri, dan Mailiano Rahma Maulidia akan mempresentasikan tentang Sprinkler Indoor Greenhouse. Air adalah salah satu unsur yang paling penting khususnya di bidang pertanian. Bagi tanaman, air merupakan sumber daya utama yang penting untuk proses pertumbuhan yang optimal. Air yang cukup akan mendukung pertumbuhan dan peningkatan produksi tanaman. Namun, pemberian air yang terlalu banyak tentunya juga akan menjadi masalah bagi tanaman. Irigasi adalah usaha untuk menyalurkan air yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman ke tanah yang diolah dan didistribusikan secara sistematis. Seiring berkembangnya teknologi, saat ini sudah banyak model irigasi yang dapat dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan lahannya, salah satunya yaitu irigasi sprinkler. Irigasi sprinkle merupakan salah satu cara pemberian air pada tanaman yang dilakukan dari atas tanaman atau seperti membuat hujan buatan pada lahan budidaya. Pada sistem irigasi ini, air akan dipancarkan dari atas, di mana pemancaran tersebut dilakukan dengan tenaga penggerak seperti pompa air. Sistem irigasi sprinkler merupakan sistem irigasi yang dapat memberikan efisiensi dan efektivitas yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan air bagi tanaman. Tujuan dari video ini adalah 1. Mengetahui apa itu sistem irigasi sprinkler. 2. Mengetahui mekanisme kerja pada irigasi sprinkler. 3. Mengetahui kelebihan dan kekurangan dari irigasi sprinkler. Dan yang keempat, mengetahui kemampuan dan keterbatasan irigasi sprinkler. Greenhouse atau rumah kaca merupakan lingkungan budidaya berupa bangunan berbahan kaca atau plastik yang digunakan sebagai tempat bercocok tanam. Penerapannya sudah dilakukan sejak abad ke-13 di Italia sebagai media pembelajaran maupun penelitian karena kondisi lingkungannya dapat dimanipulasi. Menurut Kweku dan kawan-kawan tahun 2017, prinsip utama dari penerapan greenhouse adalah masuknya radiasi ultraviolet dan inframerah melalui dinding kaca yang kemudian diserap oleh tanaman atau permukaan keras lainnya sehingga memungkinkan tanaman iklim tropis dapat tumbuh selama musim dingin. Di dalam greenhouse, terdapat beberapa alat seperti pengatur temperatur dan kelembapan udara, serta media untuk distribusi air dan pupuk. Sistem irigasi yang digunakan di greenhouse umumnya termasuk jenis micro irrigation. Salah satu contohnya adalah penggunaan overhead sprinkler. Tipe overhead sprinkler umumnya diletakkan pada langit-langit greenhouse. Overhead sprinkler tersusun dari beberapa bagian, yaitu tangki overhead yang berfungsi sebagai penyimpan air dan pupuk untuk memberikan tekanan operasi yang dibutuhkan. Air pada tangki akan dialirkan melalui pipa suplai utama menuju saluran yang mengalirkan air keluar. Pada pipa suplai utama, terdapat katup pengukur laju air sebelum air dialirkan menuju pipa vertikal. Terdapat katup pengukur di tengah pipa vertikal untuk mengontrol laju air pada pipa sprinkler. Ketika air berada di pipa sprinkler, air akan disemprotkan dengan keseragaman yang diatur oleh kaleng plastik berskala serta pola yang tidak tumpang tindih di setiap sprinkler. Pernyataan ini disampaikan oleh Alaga dan Sangodoyin pada tahun 2013. Terdapat dua jenis overhead sprinkler yang umum digunakan sebagai irigasi pada greenhouse, yaitu DAN Foggers dan Green Foggers. Kedua jenis overhead sprinkler tersebut berfungsi sebagai pengatur suhu dan kelembapan greenhouse dengan menghasilkan tetesan air yang sangat halus, serupa kabut berukuran 90 mikron pada 58 psi. DAN Foggers merupakan overhead sprinkler yang tersedia dengan 4 konfigurasi nozzle, yaitu nozzle tunggal, silang 4 arah, T2 arah, dan super fogger.
Jarak yang disarankan untuk pengaplikasian antar DA and foggers adalah 3 hingga 5 kaki dengan jarak antar lateral 3 hingga 10 kaki dan ketinggian pemasangan pada 3 hingga 5 kaki. Sementara itu, Green Mist Micro Sprinkler tersedia dalam 2 model. Green Mist Micro Sprinkler dipasang pada ketinggian 2 hingga 5 kaki dengan jarak antar sprinkler 3 hingga 5 kaki dan jarak antar lateral adalah 3 kaki. Sistem irigasi sprinkler atau curah memiliki efisiensi pemberian air lebih tinggi dibandingkan dengan irigasi permukaan. Sistem ini dapat digunakan dalam berbagai kondisi permukaan lahan, baik datar dan bergelombang. Teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi lebih dari 80%. Menurut Nur Hayati dan Rahmawati, keuntungan sistem irigasi ini adalah pada keadaan tanah yang terlalu poros, dengan sistem irigasi curah, hal tersebut dapat diatasi. Pada daerah pertanian yang mempunyai sumber air yang terbatas, dengan sistem curah dapat ditingkatkan daya guna air tersebut. Irigasi curah tidak memerlukan saluran-saluran air terbuka, sehingga area pertanaman lebih luas, pengerjaan tanah lebih mudah, dan tidak menimbulkan masalah gulma air. Kekurangan sistem ini yaitu memerlukan biaya investasi yang tidak sedikit untuk keperluan biaya sumber air dan peralatan. Selain itu, diperlukan adanya ketelitian dalam perencanaan dan tata letak sistem irigasi ini agar efisiensinya tidak rendah. Sistem irigasi dengan sprinkler dapat digunakan sebagai irigasi untuk tanaman yang ditanam secara indoor, terutama yang dibudidayakan dalam jumlah besar di dalam greenhouse. Teknologi irigasi ini cocok digunakan pada produk pertanian yang memiliki nilai komersial tinggi, seperti tanaman hias, sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya untuk memenuhi pasar modern. Sistem irigasi sprinkler di greenhouse utamanya digunakan untuk tanaman yang dapat mentoleransi dedaunan yang basah. Contoh tanaman yang dibudidayakan yaitu tanaman bayam, kangkung, cabai, tomat, melon, dan lain sebagainya. Selain itu, sistem irigasi ini cocok digunakan dalam proses pembibitan atau proses penyemaian tanaman. Sistem irigasi sprinkler kurang cocok untuk jenis tanaman yang mudah rusak karena tetesan Sistem air. irigasi sprinkler dapat diterapkan pada berbagai jenis tanah, utamanya jenis tanah yang bersifat pasiran, karena memiliki tingkat infiltrasi yang tinggi. Untuk dapat mengefisiensikan penggunaan sistem irigasi ini, maka tingkat penggunaannya perlu disesuaikan dengan kapasitas infiltrasi dari tanah tersebut. Meski dapat diterapkan pada berbagai jenis tanah, penerapan sistem irigasi sprinkler pada tanah lembungan kurang disarankan. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya ikatan antar partikel yang sangat kuat pada jenis tanah tersebut, sehingga air tidak dapat diserap secara maksimal. Selain dapat diterapkan pada berbagai jenis tanah, sistem irigasi sprinkler juga dapat digunakan pada berbagai topografi lahan. Mulai dari lahan dengan topografi yang miring seperti pada lahan di pegunungan, sampai lahan yang memiliki topografi yang landai. Untuk penggunaan irigasi sprinkler pada greenhouse, maka perlu diperhatikan intensitas pengaplikasiannya, agar dapat memenuhi kebutuhan tanaman pada jenis tanah dan topografi lahan di mana greenhouse dibuat. Pada sistem irigasi sprinkler indoor, air didistribusikan dari sumbernya menuju lahan melalui jaringan perpipaan yang terdiri dari pipa lateral, pipa manifold, valve line, pipa utama, dan supply line. Kualitas irigasi sprinkler dapat diukur melalui parameter koefisien keseragaman atau CU. Untuk mendapatkan nilai tersebut, perlu dilakukan suatu pengujian. Sprinkler dengan nilai persentase CU di atas 80% memiliki efisiensi yang tergolong tinggi dan keseragaman aliran yang tergolong baik. Kualitas penggunaan irigasi sprinkler semakin meningkat seiring dengan meningkatnya ketepatan penyusunan jarak antara pipa lateral, jarak sprinkler, debit nozzle, kecepatan angin, dan keseragaman penyebaran air. Pengamatan iklim mikro pada greenhouse terdiri dari kelembaban lingkungan, penggasan tanah, suhu lingkungan, dan status matahari dan suhu tanah. Kondisi iklim mempengaruhi nilai konsumtif air pada tumbuhan sehingga perlu diperhatikan. Rata-rata suhu udara selama masa pertumbuhan pada greenhouse yaitu 27,1 derajat Celcius, sedangkan rata-rata kelembaban udara sebesar 74,2%.
Sistem irigasi dengan menggunakan sprinkle di dalam greenhouse bermanfaat untuk mengatur kelembaban. Kesimpulan yang dapat diambil yang pertama, sistem irigasi sprinkler merupakan sistem irigasi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air pada budidaya tanaman secara indoor atau greenhouse. Yang kedua, mekanisme kerja overhead sprinkler dipasang di sekitar dedaunan tanaman pada bagian langit-langit greenhouse. Yang ketiga, sistem ini memiliki kelebihan, antara lain efisiensi penggunaan air lebih tinggi, dapat digunakan dalam berbagai kondisi permukaan lahan, serta dapat menghemat waktu dan air. Sementara itu, kekurangannya adalah memerlukan biaya investasi yang tidak sedikit dan memerlukan perencanaan dan tata letak sistem irigasi yang teliti. Yang keempat, teknologi ini cocok digunakan pada tanaman hias, sayuran, dan buah-buahan, cocok diterapkan pada jenis tanah yang bersifat pasiran, dapat digunakan pada berbagai topografi lahan, serta tepat untuk diaplikasikan pada tanaman yang memerlukan kelembapan tinggi. Saran yang dapat diberikan yaitu, sebaiknya dalam penggunaan sprinkler sebagai sumber irigasi perlu memperhatikan beberapa aspek dan syarat sehingga dapat meningkatkan efektivitas penggunaannya.